Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Topik bersama saya Yunika Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai informasi topik menarik, inspiratif, dan informatif selengkapnya dalam channel YouTube Tribun Jateng. Dan hari ini langsung menyapa dari Rumah Dinas Bupati Kabupaten Tegal, sudah hadir bersama dengan Bella ada Ibu Umi Aziza selaku Bupati Kabupaten Tegal. Selamat sore, apa kabar Ibu? Selamat sore Mbak Bella. Sehat? Ya, Alhamdulillah sehat dan baik. Luar biasa. Baik, begitupun juga Tribuners kita yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah melakukan vaksin booster. That's mean dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitupun juga dengan Bu Umi ya Bu ya pastinya. Sudah. Baik Bu, ini kita akan membahas terkait pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang ada di Kabupaten Tegal. Okay. Sebelum menarik panjang pembahasan ini terkait pembangunan infrastruktur kemudian pelayanan publik di Kabupaten Tegal sendiri, Bella mau ajak Bu Umi untuk flashback ke belakang, menilik ke belakang beragam prestasi yang sudah didapatkan oleh Kabupaten Tegal sendiri. Kemudian ada kabupaten terbaik tingkat perencanaan. Ini bagaimana Bu? Bisa dijelaskan? Iya. Terkait penghargaan ini, pertama adalah Pangripta Abipraya ya. Penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait perencanaan dan pembangunan yang dinilai antara perencanaan dan hasilnya itu nyambung, bagus ya. Kemudian saat itu kami mewakili Jawa Tengah untuk berkompetisi tingkat nasional, sehingga kami mewakili Jawa Tengah menindaklanjutinya dan alhamdulillah berhasil mendapatkan penghargaan Pangripta Nusantara. Wow, ya, perencanaan terbaik tingkat nasional saat itu mengalahkan Banyuwangi yang berkali-kali juara. Iya. Gantian ya Bu. Nah, implementasinya sesungguhnya kami lebih memandang pada sisi kolaborasi ya, kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder yang ada, serta dukungan masyarakat. Saya lebih memandang itu. Benar. Nah, pada saat itu berdasarkan data yang kami miliki, karena pada tahun 2014 kami fokus memetakan berbagai permasalahan-permasalahan dan potensi yang ada di Kabupaten Tegal. Salah satu diantaranya adalah permasalahan yang terkait dengan kemiskinan. Ya, saya memang sangat fokus untuk berikhtiar bagaimana agar masyarakat yang kurang sejahtera ini mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Tegal. Nah, saat itu kami punya program namanya program pemberdayaan masyarakat desa mandiri. Ya, desa mandiri yang kami fokuskan untuk masyarakat yang kurang sejahtera, diberi bantuan jamban keluarga. Jamban keluarga. Kemudian program-program yang lain yang terkait dengan masyarakat yang kurang sejahtera, ada rehab rumah, ya. Dan alhamdulillah hasilnya itu setelah kami implementasikan di tahun 2017, hasilnya sangat nyata di tahun 2019. Ya. Artinya ada korelasi antara kebijakan yang kami ambil kemudian dilaksanakan dengan hasil. Ya, yang saat itu salah satu contoh. Angka kesakitan warga Kabupaten Tegal terutama kesakitan diare. Nah, jumlahnya sebelum ada program ini mencapai 58.000 lebih sedikit warga yang sakit diare. Nah, setelah ada program PM-DM program bantuan jamban keluarga ini, angka kesakitan diare berkurang signifikan, tinggal 22.000. Nah, secara terukur kondisi kemiskinan sebelum ada program itu dengan kondisi kemiskinan atau angka kemiskinan Kabupaten Tegal setelah ada program bantuan jamban keluarga ini turun signifikan, melampaui target. Target kami saat itu 8,5%. Alhamdulillah bisa kami tekan menjadi 7,65%. Nah, itu jadi antara
perencanaan dan hasil. Dan kami sekali lagi lebih memandang dari sisi kolaborasi, sinergi seluruh stakeholder yang ada dan dukungan masyarakat. Dan saya mendapat penghargaan perencanaan tadi ya Bu. Iya. Luar biasa. Iya, Pangripta Nusantara terbaik nasional. Wow, luar biasa. Karena memang persiapannya begitu matang dan hasilnya pun juga sesuai bahkan lebih dari target begitu ya Bu. Luar biasa. Iya. Turut bangga juga Bu dan kiranya bisa menjadi contoh Bu juga untuk kabupaten lainnya. Kemudian apa saja yang dilakukan Pemkab Tegal dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tegal sejauh ini Bu? Ya, kami punya 9 program unggulan ya, 9 program unggulan. Apa saja itu? Nah, ada program mall pelayanan publik prima, kemudian peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya, kemudian penumbuhan wirausaha pemuda, kemudian penataan kota, penanganan dampak COVID, lingkungan kumuh, sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian wah banyak sekali. Wow, luar biasa Bu. Pastinya Ibu tadi juga ada sinergi dengan beberapa stakeholder dan para ini ya Bu. Yang bekerja di Kabupaten Tegal sendiri pun juga semuanya bisa bekerja sama, guyup itu tadi dan menghasilkan banyak program begitu luar biasa tadi ya Bu. Saking banyaknya. Baik, kemudian Bu, terkait hal ini pertumbuhan juga semuanya. Lantas sudah berapa persen tadi tingkat persentase penyelesaian berbagai infrastruktur ini? Infrastruktur kan banyak sekali, Mbak. Ada infrastruktur jalan, ada infrastruktur kesehatan, ada infrastruktur pendidikan, ada infrastruktur ekonomi. Saya ambil ini aja yang masuk di dalam salah satu program unggulan ya. Apa tuh Bu? Infrastruktur jalan bebas lubang. Ketika saya mulai masuk di pemerintahan, itu kondisi jalan yang baik 28%. 28%. Alhamdulillah hari ini sudah mencapai 81% karena memang kemarin yang 2 tahun itu COVID-19 ya, sehingga anggaran pemerintah itu lebih difokuskan pada upaya kesehatan, pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Anggaran untuk infrastruktur jalan itu sangat sedikit. Minim ya Bu. Kenapa ini kami masukkan di dalam program unggulan? Karena infrastruktur itu sangat bersentuhan dengan mobilitas. Benar, mobilitas. Kemudian kemudian kelancaran barang dan jasa, distribusi barang dan jasa, yang ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, perekonomian. Sehingga itu kami masukkan di salah satu program unggulan yang 9 tadi. Baik. Ya itu dan harapan kami karena 2 tahun 2020-2021 itu kan jumlahnya sedikit. Tahun ini meningkat lagi ya jumlahnya, ya mudah-mudahan bertahap ya. Amin. Ya itu yang kami lakukan. Untuk fokus di jalan ya Bu. Ini terkait di jalan yang lain. Di samping yang lain pastinya. Ini terkait jalan, ini masih bicara terkait infrastruktur tentunya. Ini fokus di jalan tadi. Kabupaten Tegal sendiri ini bila dengar-dengar ada jalan tembus di atas awan, itu bisa dijelaskan Bu? Ini kan lebih tepatnya di Kecamatan Bumi Jawa, benar ya Bu? Dari Desa Sawangan menuju ke Desa Sigedong. Atau Sigedong ini Bu? Sigedong Sawangan. Jadi Desa Sigedong dukuhnya itu Sawangan ya. Dukuhnya Sawangan. Akses penghubung jalan begitu. Gini. Jadi di Desa Sigedong itu ada satu pedukuhan yang memang sama sekali tidak punya akses jalan ke sana. Benar. Jadi lewatnya itu berarti Brebes. Melewati Brebes. Lewatnya Brebes. Sementara ketika kita ingin membangun jalan dari Sawangan ke Sigedong yang tidak lewat jalur Brebes, harus melewati tanah perhutani. Dan semenjak ada pedukuhan Sawangan sampai kemarin tahun
2018. Jadi di era pemerintahan saya sudah itu juga itu belum ada akses ke sana, belum ada akses ke sana. Sementara potensi pertanian di sana sangat bagus, terutama tanaman sayur. Tanaman penting sayur. sekali itu ya. Ya, tanaman sayur. Kemudian? Nah, ya sangat terpencil. Belum lagi ketika berbicara terkait dengan kesehatan warga di sana. Iya. Nah, kami mengambil keputusan berani memberanikan diri, memberanikan tekadnya ya, Bu. memberanikan diri bagaimana agar warga Sawangan itu punya akses jalan. Sehingga kami berproses mengajukan izin ke Kementerian Kehutanan dan alhamdulillah di ACC tahun 2019 kami eksekusi. Ya, dan ini memang karena ketinggiannya 1.200 meter dari permukaan air laut. Di samping juga terjal sekali. Sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Maka kami bertahap dari mulai tahun 2019, kemudian 2020, 2021. Kalau ini tahun 2022 kami fokuskan di pedukuhan Sawangannya itu sendiri. Ya. Dari 4,6 kilometer yang sudah kami bangun 2 kilometer. Akan tapi ada beberapa jembatan yang jembatannya juga cukup panjang dan ini membutuhkan anggaran cukup besar. Kami sudah berikhtiar ke Pak Gubernur, juga bersurat ya harapan kami ya nanti secara berkesinambungan terus dialokasikan anggaran untuk ke Sawangan sehingga betul-betul ada jalan tembus ya kami buka, kami bangun dan masyarakat di sana bahagia, sejahtera, sejahtera di berbagai sektornya juga itu apalagi yang Ibu bilang pendidikannya, tadi, kesehatannya, ekonominya. Seperti yang Ibu bilang tadi, mereka kebanyakan petani sayur. Ya, itu penting sekali ya, Bu. Iya, luar pernah. Biasa. Ketika kubis harganya mahal. Kemudian? Sementara jalan yang di Brebes waktu itu tidak bisa dilewati karena sama sedang sekali diperbaiki. Tidak bisa dilewati. Karena satu-satunya itu yang lewat Brebes. Saat itu jalan yang di sana sedang diperbaiki. Kan memang perencanaan nggak tahu sayur akan mahal atau akan murah. Ya kecewa berat warga Sawangan. Padahal itu satu-satunya jalan yang bisa dilewati sebelum ada itu. Yang di atas awan ini ya, Bu? Iya, hanya itu. Baik. Kemudian, Bu, bagaimana animo masyarakat yang ada di desa tersebut, Bu? Merasakan ini sangat senang. Biasa. Sangat senang dan saya berkali-kali berkunjung ke sana artinya pernah ada peresmian masjid juga luar biasa. Peresmian masjid kemudian ketika ada kejadian puting beliung ya di samping juga saat-saat lain karena bagi saya itu ketika turun ke lapangan adalah bisa meningkatkan imun. Iya benar. Melayani masyarakat secara langsung bertemu dengan masyarakat, mendengar suaranya mereka secara kondisi di lapangan, bagaimana jalannya, bagaimana pendidikannya, kemudian ingin mendapatkan masukan. Ya tidak hanya di Sawangan sih memang. Hari Sabtu, Minggu, dan hari-hari lain sepanjang tidak ada kegiatan kantor. Kemudian saya diundang oleh masyarakat. Ada kegiatan pengajian, ada peresmian madrasah, TK, TPQ, peresmian masjid, jalan sehat, anak-anak muda, ya apapun lah. Itu saya sangat senang ketika mendapatkan undangan seperti itu ya, Bu. Di karena luar bagi saya itu kesempatan bertemu, langsung dengan masyarakat, ingin mendengarkan apa sih keluhannya, keluhannya yang dirasakan mereka apa begitu ya, Bu. Meskipun selama ini saya juga sangat welcome. Artinya ketika ada masyarakat kepengen ketemu, ketika masyarakat menyampaikan pengaduan lewat nomor HP saya, bahkan pemerintah Kabupaten Tegal
menyiapkan aplikasi lapor bupati. Aplikasi Iya, lapor bupati. lapor Oke, Bu. bupati. Sebelum Iya. membahas selanjutnya terkait infrastruktur, untuk aplikasi lapor bupati itu sendiri bagaimana, Bu? Bisa dijelaskan kepada mungkin yang belum tahu nih masyarakat Kabupaten Tegal? Ya, jadi saat itu SMS ya, belum SMS, ada, baik. ya, Belum belum ada ada WA. WA. Iya. Prinsip semangat saya adalah bagaimana saya mengetahui problem harapan dari masyarakat. Iya. Itu prinsip. Benar. Kemudian masukan, juga kontrol. Nah, keterbatasan fisik kan, Mbak. Iya. Keterbatasan fisik, ya 2 kaki, 2 telinga, ya. Sementara masyarakat ada di 281 desa dan 6 kelurahan. Kemudian juga keterbatasan komunikasi secara langsung, ya. Ketika ada program hanya disampaikan melalui OPD, OPD kemudian camat, desa, ya. Kan bisa jadi saat itu karena belum ada teknologi, ya. Teknologi belum seperti sekarang ini. Jadi semangat saya untuk melayani agar betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat, meskipun juga sangat tergantung pada kemampuan keuangan. Setidaknya ketika ada ruang bagi mereka untuk menyampaikan pengaduan, itu ya bisa saling melengkapi lah. Bisa saling melengkapi, kan yang namanya ada sinergi di dalamnya. Iya, kan ada juga masyarakat yang kepingin menyampaikan sesuatu, tapi tidak bisa, tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan saya. Terhalang oleh ya karena terlalu lama, mungkin ya banyak kesibukan lah, kesibukan masyarakat atau kesibukan saya sendiri. Di samping juga akan bersurat mungkin, ya, bersurat ini kemana kayak gitu. Sehingga prinsip kami memberikan ruang, ya, lewat baik Instagram, Twitter, kemudian media sosial, nomor pengaduan ke nomor saya, bahkan kadang-kadang juga lewat teman saya. Ya, prinsip itu agar mengetahui persoalan real yang ada di masyarakat, di lapangan, ya. secara langsung. Untuk selanjutnya seiring dengan perubahan teknologi, kami rubah lewat WA. Nah, sekarang kan aplikasinya dirubah lagi. Nah, kan ada foto dan lain sebagainya. Terus kami sempurnakan sehingga ketika ada pengaduan dari masyarakat, ini sudah ada orang-orang operator lah katakanlah, ya, yang ditugasi untuk menangani, langsung disampaikan kepada dinas terkait, nanti ada yang menjawab. Kalau memang sudah direncanakan di tahun anggaran yang akan datang, sampaikan. Kalau direncanakan di tahun ini, kemudian masih dalam proses, juga dijelaskan. Kemudian ketika itu memang perlu segera ditindaklanjuti, ya langsung dieksekusi, ya, Bu, ya langsung dieksekusi. Dan ini sangat, saya rasakan sangat bermanfaat, karena juga menjadi pembelajaran bagi yang lain. Ya, dulu ketika ada jalan yang tidak bagus kan, disampaikan pengaduan, ya ini jalan begini, gimana ini bupatinya misalkan seperti itu. Sekarang masyarakat sudah semakin paham bahwa terkait infrastruktur jalan ini ternyata ada pembagian kewenangan. Ada jalan kewenangan pusat, ada provinsi, ada daerah, ada desa, ya. Jadi bisa saling belajar gitu lah. Ini sangat bagus lah. Sangat berdampak juga bagi masyarakat ya di Kabupaten Tegal. Dan saya selalu memberikan penekanan kepada teman-teman, ayo harus segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi. ASN harus adaptif, karena kita tahu tuntutan masyarakat itu begitu banyak dan begitu ingin cepat diatasi, diatasi, dilayani, diselesaikan. Nah, setidaknya ketika kita punya aplikasi itu kan tidak berlama-lama, ya itu sekali lagi sepanjang
memang keuangannya itu mampu atau benar. sudah direncanakan, karena kan juga keterbatasan anggaran juga. Luar Ya. biasa, lagi-lagi terkait perencanaan. Begitu luar Perencanaan, biasanya. iya. Itu mengapa di awal memang patut atau layak mendapatkan apresiasi atau penghargaan terkait perencanaan itu tadi ya Bu, tata kelola ya Bu. Iya, Luar biasa iya. perencanaan pembangunannya. Baik, kemudian ini salah satu program unggulan dari Pemkab Tegal ini, Bella dengar juga program rumah tidak layak huni. Sejauh ini bagaimana dengan realisasinya yang dilakukan secara langsung di lapangan terkait program unggulan ini? Program rehab rumah tidak layak huni juga merupakan salah satu program yang kami inginkan untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Tegal. Ya. Jadi di samping tadi ada jamban keluarga, ya jamban keluarga, ada program rehab rumah tidak layak huni. Nah, kami amati di lapangan, ya hampir semua keluarga itu kan menginginkan rumah yang layak, ya rumah yang sehat. Benar. Sementara kita tahu bahwa di lapangan kenyataannya ada warga yang ada beberapa warga bahkan jumlahnya tadi ya, kalau dulu sempat kami tekan 7,65, sekarang meningkat setelah pandemi COVID-19, jumlahnya menjadi 8,6%, ya, 8,6%. Nah, ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka itu kan memang lewat banyak cara. Tadi ada jamban keluarga, yang akhirnya angka kesakitan berkurang, kesakitan diare. Ketika sehat kan produktif, ya produktif. Kemudian kami juga membuat kebijakan program bantuan rehab rumah tidak layak huni. Saat pertama saya masuk tahun 2014, ya itu program rehab rumah tidak layak huni nilainya 5 juta rupiah. Nah, setelah kami amati, ya sangatlah tidak mungkin uang 5 juta ini bisa apa ya, agak tuntas lah ya, agak layak. Masih ada kata agak ya, Bu? Iya, agak layak. Kami tingkatkan menjadi 20 juta rupiah. 20 juta. Ya. Dari 5 juta? Ya, 20 juta rupiah. Kemudian kami terus melakukan ikhtiar ke pemerintah provinsi, ke Pak Gubernur maupun ke pemerintah pusat ya. Alhamdulillah semenjak tahun 2015, karena tahun 2014 itu kan perencanaan dari pemerintah sebelumnya ya. Sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah 10.910 unitan. 10.910 unit rumah yang sudah kami rehab, ya kami rehab. Kalau di jumlah rupiahnya itu mencapai 154 miliar, lebih sedikit, ya. Baik dari APBD 2, APBD 1 maupun APBD pusat. Anggaran pendapatan pusat, APBN, APBN ya, APBN nasional ya Bu ya. Baik, kemudian itu luar biasa sekali ya realisasi yang dilakukan dari 5 juta kemudian jadi 20 juta. Iya. Itu memikirkannya begitu matang, persiapannya lagi-lagi memang karena perencanaannya ini Bu, gimana sih? Iya, kami lihat di lapangan kan. Di lapangan, ya, secara real itu, secara nyata itu saya tadi memang ketika ada program apapun, meskipun tidak semuanya kami kunjungi, ya program jamban, kemudian program misalkan infrastruktur sekolahan, kesehatan, rumah. Nah, saya harus melihat langsung meskipun tidak semuanya. Artinya kadang-kadang di 3 kecamatan sesuai dengan waktu yang saya miliki. Karena saya ketika kosong itu selalu sampaikan ke Kabag Prokompim ya, yuk ini saya kosong, yuk kita turun ke lapangan. Saya selalu seperti itu. Benar-benar. Ya, ayo turun ke lapangan. Nah, ini kemarin turun ke desa itu yang mendapatkan program rehab rumah tidak layak huni, itu juga banyak catatan. Nah, dulu saya seperti itu. Nah, begitu saya amati 5 juta. Nah, ya untuk yang di depan aja
agak repot. Iya, Nah, sementara kan rumah kan harus kalau ada tiang ini pondasinya. diambil, tiang yang ini miring kan Iya, seperti benar, itu. benar. Iya. Luar biasa ya, Bu. Ya, akhirnya saya hitung-hitung ya setidaknya 20 20 juta. lah, Kira-kira itu. seperti itu. Iya, iya. Luar biasa. Kemudian Bu Aswino, bahwasanya Pemkab Tegal ini kan sangat berkomitmen untuk mendorong UMKM. Ini bicara terkait ekonomi tadi ya Bu. Dan UMKM Tegal untuk go digital ini terlebih sejak pandemi COVID-19 melanda. Bahkan sampai saat ini, lantas bagaimana cara Pemkab Tegal sendiri bangkit pasca pandemi saat itu terkait UMKM ini? Dan kita tahu sendiri pemerintah pun juga fokus dalam ini ya Bu, percepatan pemulihan ekonomi. Iya, Bagaimana iya. dari Kabupaten Tegal sendiri menanggapi hal ini? Perlu kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Tegal ini kan sangat dikenal dengan Jepangnya Indonesia ya. Wow. Iya, Tegal ini dikenal dengan Jepangnya Indonesia. Banyak pelaku-pelaku UMKM tersebar di 6 kelurahan dan 261 desa. Dan bagi kami keberadaan mereka itu memang harus kita dampingi ya, perhatikan kita juga dampingi, ya, Bu. kita perhatikan sehingga pemerintah Kabupaten Tegal di samping tentunya adalah melakukan pendataan, melakukan pendataan, kemudian memetakan dari masing-masing pelaku UMKM, data ya, memetakan, kemudian kami setelah mendata kan mengetahui ya potensi permasalahan dari pelaku usaha. Nah, kami pemerintah Kabupaten Tegal harus hadir di tengah-tengah mereka. Nah, alhamdulillah gayung bersambut. Pasca pandemi COVID-19, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya, kami sedang berpikir bagaimana agar pelaku UMKM tetap eksis, tetap bangkit ya. Dan ini harus ada upaya secara terus-menerus. Pertama, kami sendiri sebelum adanya pandemi COVID-19 mengambil kebijakan. Mengambil kebijakan agar seluruh masyarakat Kabupaten Tegal mencintai produk lokal. Produk lokal. Termasuk ini batik yang saya pakai. Bisa dijelaskan ini? Ya, ini batik juga batik Kabupaten Tegal. Ya, saya anjurkan itu. Batik, makanan, sepatu, kemudian di kerajinan tangan di Tegal kan banyak sekali ya, ada sabuk, ada tas kayak gitu, itu kan lengkap lah di sini. Nah, saya anjurkan itu. Ayo kita upayakan membeli produk lokal Kabupaten Tegal. Kemudian kami bekerja sama dengan PT Kasir Sibernetika Indonesia ya, untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM di Kabupaten Tegal, terutama dalam hal digitalisasi UMKM. Ya, didampingi dari sisi pengadministrasiannya, pembukuannya kemudian branding produknya, branding produknya, juga akses modalnya, kemudian marketingnya, marketingnya. Di samping juga saat pandemi COVID-19, setelah pandemi ya, kami terus berkeliling melakukan kegiatan bazar UMKM. Ya, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sangat serius dengan ini. Terus hubung ke semua OPD, ya biar mereka secara bergantian mengenalkan produk, dan para kepala OPD cukup belanja pada bazar itu. Di samping juga ada program Jalabia, jual beli bareng Umi Ardi. Umi Ardi, iya. Itu wakilnya Ibu ya, Pak Ardi ya. Baik. Jual bareng Umi Ardi. Jual bareng Umi Ardi. Saya mendatangi beberapa pelaku usaha, ikut memasarkan ya. Alhamdulillah informasinya beberapa
pelaku usaha merasakan manfaatnya. Dari sisi omset Omsetnya juga meningkat, ya dari sisi omset meningkat. Salah satu kerjasamanya dengan aplikasi kasir itu tadi ya, Bu, Iya. di Kabupaten Tegal ini. Iya, ya. Ini sejauh mana Bu untuk para UMKM di Kabupaten Tegal yang menggunakan aplikasi tersebut? Ya sudah merasakan Bu? manfaatnya ya, Manfaatnya belum juga. banyak sih sudah merasakan manfaatnya. Kemudian ada program unggulan Pemkab yang lain adalah penumbuhan wirausaha pemuda. Ya. Ini menumbuhkan bos-bos muda ya, Bu, di Kabupaten Tegal. Slogannya apa? Kabupaten Tegal Kolet Bos Muda. Wow. Kolet Bos Muda. Kolet Bos Muda, ya, luar biasa. Kabupaten Tegal Kolet Bos Muda. Ini berangkat dari ini. Jadi kami melihat pertama adalah dari data ya. Datanya. Bahwa dari sisi demografi 1.600.000 penduduk Kabupaten Tegal, 69%-nya adalah anak usia muda. Produktif. Usia produktif. Kalau yang generasi Z dan milenial itu ada 52%. Wow. 52%. Saya melihat data ya. Benar. Selalu melihatnya data itu. Kemudian ada kesenjangan kemakmuran. Ya, faktor yang kedua. Kemudian yang ketiga, angka pengangguran. Angka pengangguran. Jadi di Kabupaten Tegal angka penganggurannya terkategori tinggi ya. Lebih-lebih setelah masa pandemi COVID-19. Ya. Banyak yang merantau juga. Iya. Kemudian banyak pekerjaan yang diganti teknologi. Nah, digital era digitalisasi. Iya, itu. Nah, saya menangkap itu. Nah, bagaimana agar bonus demografi nanti puncaknya di tahun 2030 jangan sampai menjadi beban kita semuanya, tapi justru menjadi peluang bagi kita untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang pro anak muda. Benar. Agar pro anak muda, yang anak-anak muda ini betul-betul produktif, berdaya saing. Tidak rebahan itu tadi ya. Iya, produktif, punya daya saing. Sehingga dari 69% anak muda, kemudian angka pengangguran yang banyak, kesenjangan ekonomi, kemudian banyak pekerjaan yang diganti, tergantikan oleh teknologi. Maka kami membuat program itu, merumuskan program wirausaha pemuda. Bagaimana agar anak-anak muda di Kabupaten Tegal mindset-nya itu berubah. Dari semula mencari pekerjaan, bagaimana agar mereka punya mindset menjadi bos. Kalau menjadi bos itu kan menciptakan peluang kerja, lapangan pekerjaan. Itu seperti itu. Ya, jadi membangun ekosistem wirausaha, membangun ekosistem wirausaha. Alhamdulillah tahun ini sudah berjalan keempat ya. Merupakan tahun keempat dari dari program ini. Iya. Jadi dari tahun 2019, 20, 21, 22 ini. Iya. Yang diharapkan pasti juga tidak berhenti di sini saja, sementara atau stuck di sini, tapi berkelanjutan ke depannya ya, Bu. Tadi saya juga sampaikan, tadi kan ada penganugerahan 28 top wirausaha pemuda. Saya sampaikan itu. Tahun depan dan seterusnya harus berkelanjutan, karena ketika melihat dari sisi demografi itu kan nanti yang sepuh-sepuh semakin berkurang, kemudian yang mayoritas ini kan malah anak-anak muda. Takutnya nanti mereka tidak ada daya saing untuk usaha itu tadi, ekonominya malah jadi lemah ya. Iya, dan belajar dari negara-negara maju, itu kan negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah entrepreneur kan. Iya, para pengusaha dan bisa digarisbawahi juga untuk mencintai produk lokal. Iya. Benar ya, Bu? Iya. Karena dari rasa memiliki itu tadi, dari mencintai produk lokal, kita enggan untuk keluar dari wilayah kita. Kita justru ingin membangun wilayah kita, benar ya, Bu? Dalam hal ini di Kabupaten Tegal. Iya. Luar biasa. Anak-anak mudanya ini antusiasnya juga luar biasa, Bu, di Kabupaten Tegal. Luar biasa. Ini untuk tahun ini yang daftar mencapai 556. Wow. 556. Kemudian daftar kan dari yang usianya 16 sampai 18 tahun. Nah,
tahap pertama diseleksi, seleksi administrasi. Oke, baik. Dari 556 terseleksi menjadi 100. Setiap Setiap tahun seperti itu. Nah, yang 100 itu kemudian mengikuti tahapannya. Tahapannya sampai ada 20 tahapan. Dari gagasan bisnisnya, kemudian ada magangnya, bagaimana cara berkomunikasi, ya. Intinya biar kemampuan komunikasi sebagai seorang pebisnis juga dimiliki oleh mereka dan tahapan-tahapan yang lain. Bisa tercapai juga. Ya, kemudian dari 100 yang mengikuti pendampingan terseleksi menjadi 28 top wirausaha muda. Itu yang mendapatkan apresiasi sebesar 15 juta rupiah. Ya. Kemudian belum selesai. Masih ada lagi. Masih. Anak-anak yang mengikuti program itu, program Wirausaha Pemuda, baik yang masuk 28 top wirausaha pemuda maupun hanya 100 terus 100. Bisa mengikuti Masih pendampingan. bisa, walaupun mungkin ada batasan umur atau bagaimana, Bu? Iya, 16 sampai 28 16 sampai 28. Iya. Baik. Itu masih mengikuti pendampingan. Kan ada luring, ada daringan seperti itu. Nah, alhamdulillah tadi ada beberapa peserta yang tidak masuk 28 top wirausaha pemuda. Artinya mengikuti seleksi tahun lalu. Ternyata omsetnya malah malah lebih ya. Berhasil. Nah, itu dari 100 yang mengikuti program itu tahun lalu. Benar. Kemudian kita menyeleksi lagi. Luar biasa. Ada 5 orang yang sudah berhasil menjadi bos muda. Wow. Ini begitu selektif yang dilakukan oleh Pemkab Tegal untuk menghasilkan. Selektif, ada timnya juga. Iya, tim wirausaha pemuda. Baik, selektif dari dilakukan. Unsur akademisi, pastinya. Dari wartawan, berbagai dari sektor, media, kemudian dari birokrasi, kemudian ada pengusaha sukses, supaya menjadi contoh ada juga organisasi kepemudaan kayak gitu ya. Dan hal yang dilakukan selektif ini oleh Pemkab Tegal ini pastinya melahirkan banyak sekali bos-bos muda dari yang mungkin tadi 100 kemudian 20 hingga 5. Iya. Ini luar biasa sekali sampai sekarang. Dan yang menjadikan saya semakin senang dan menyentuh hati, semakin semangat semakin semangat. Ini sudah merubah mindset mereka. Pola pikirnya. Ya, ketika duduk-duduk ketika tongkrongan, ngobrolnya, diskusinya itu. Dan ini dari sisi data terukur. Misalkan yang semula logam itu tersentra di area Talang, Dukuturi, Adiwerna, sekarang sudah merambah ke pelosok-pelosok. Jumlahnya terukur, Mbak. Nah, terukur. Artinya wirausaha pemuda itu bertambah. Dan usaha tertentu tidak terfokus pada kecamatan atau desa tertentu, tapi sudah ada distribusi, distribusi ke sana. Dan juga faktor yang menjadikan saya semakin semangat. Ya, saat ini kan yang namanya petani itu kan terpuruk lah, dimanapun petani itu satu dihadapkan pada tantangan kualitas lahan. Juga jumlah lahan, cuaca, hasil produksi, nilai jual, dan lain sebagainya. Banyak anak-anak petani yang sudah tidak tertarik menjadi petani. Nah, ini program Wirausaha Pemuda ini ternyata tidak seperti itu. Banyak anak-anak muda yang mengambil bisnisnya itu di bidang pertanian. Agribisnis ya, Bu. Pasca panen. Ada pertanian model hidroponik, ada yang mampu membuat obat-obatan, dan lain sebagainya. Bahan herbal ya, Bu. Yang pasca panennya banyak sekali. Luar biasa. Ini nilai tambah ya. Dan ada yang sudah mampu ekspor. Iya, sudah ada yang mampu menjual hasil produknya itu di beberapa bandara. Luar biasa. Ini dari singkong. Dari singkong. Jadi ada regenerasi ya di sini, Bu. Jadi harapan saya nanti seperti itu. Ini terkait harapan, Bu. Pantas apa yang menjadi harapan ke depan sebagai seorang Bupati Kabupaten Tegal terkait pembangunan infrastruktur? Mungkin tidak hanya pembangunannya saja, lebih kepada SDM-nya di Kabupaten Tegal. Apa, Bu, harapannya untuk masyarakat di Kabupaten Tegal? Silakan.
Ya tentu yang sangat kami harapkan adalah visi, misi pemerintah Kabupaten Tegal itu bisa terwujud. Amin. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, yang mandiri, unggul, berbudaya dan berakhlak mulia. Itu mimpi kami. Amin. 9 program unggulan itu juga bisa terrealisasikan dengan baik. Iya. Pastinya tepat sasaran juga ya, Bu. Iya. Itu mimpi kami ya. Artinya yang namanya orang sudah merumuskan program perencanaan yang matang tadi. Iya. Ini kan 9 program unggulan itu kan melalui kajian yang detail. Ya, mimpi saya sesungguhnya ya jikalau tidak ada pandemi COVID-19 ya capaiannya hari ini sudah melampaui perencanaan. Seperti kemarin waktu belum ada pandemi COVID, mimpinya seperti itu. Artinya yang namanya kepala daerah itu kan semangatnya meninggalkan cerita, legacy atau warisan yang baik ya, Bu. Mimpinya itu. Tidak ada lain, mimpinya itu. Benar. Saya ingin meninggalkan legacy yang baik. Warisan yang baik. Iya. Luar biasa, Bu. Dan kami juga harapkan juga, Bu, Kabupaten Tegal semakin luar biasa, apalagi untuk para entrepreneur mudanya. Ya. Ini nanti setiap tahunnya ada lagi ya, Bu, untuk terus. Bahkan saya tadi sampaikan ke Kepala Dinas. Ya. Jabatan saya kan tinggal 1 tahun ya, 1 tahun. Ya karena program ini menurut saya program yang sangat penting bagus, ini, Bu, untuk anak muda. Tepat sasaran. Regenerasi penting banget ini, Bu. Iya tadi yang saya sampaikan, satu kesenjangan kemakmuran, dari sisi demografi, pengangguran, kemudian penciptaan lapangan kerja gitu. Jadi saya tadi pesen tahun depan harus ada inovasi lagi, dan program ini harus berkelanjutan. Saya melihat wajah anak-anak tadi yang 28 top wirausaha pemuda itu, ya semangat saya menjadi sumringah ya, Bu, ya, tentunya. Semangatnya menjadi semangat muda. Semangat muda lagi ya, Bu. Sampai lupa, aduh umur segini nih, semangat muda. Dari itu ya manifest anak-anak muda itu tadi ya, Bu, yang sudah berhasil. Senang, pastinya itu juga karena berkat dari payah dari Ibu juga dan Pemkab Tegal yang sudah dilakukan untuk para pengusaha muda. Luar biasa. Saya sangat berterima kasih lah kepada seluruh stakeholder, seluruh elemen masyarakat, juga dukungan partisipasi masyarakat Kabupaten Tegal. Karena saya memandang apa yang kami lakukan ini tidak mungkin akan lancar, berhasil tanpa dukungan dari masyarakat, tanpa kolaborasi dan sinergi seluruh elemen masyarakat. Itu luar biasa. Luar biasa legacy atau warisan yang Ibu tinggalkan untuk program ini luar biasa sekali, bisa berdampak bagi anak-anak muda untuk percepatan pemulihan ekonomi juga, baik juga infrastrukturnya yang ada di Kabupaten Tegal. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Ibu. Dan ini last but not least terakhir Ibu, 3 kata untuk masyarakat di Kabupaten Tegal. Bisa disampaikan, silakan Bu. Amanah, integritas, sejahtera. Baik, amanah, integritas, sejahtera yang kami harapkan juga sejahtera untuk para masyarakat di Kabupaten Tegal dan sejahtera juga setiap program-program yang dilakukan oleh Bu Umi bersama dengan jajarannya. Semakin sukses ya Bu, legasi yang ditinggalkan luar biasa. Sehat selalu Ibu, terima kasih untuk waktunya di Tribun Jateng ini. Dan sekali lagi Tribuners, demikian untuk Tribun Topik hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saksikan terus Tribun Topik only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Unika Bella, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.